Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya superposisi dan interferensi gelombang. Bagaimana prinsip dari superposisi dan interferensi gelombang. Mungkin dari teman-teman sering mendengar istilah ini, superposisi, interferensi, bedanya apa atau dari kedua istilah tersebut. Nanti kita akan bahas perbedaan dari keduanya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu dari penjalaran gelombang. Bahwa suatu gelombang itu secara matematik digambarkan dengan yang namanya fungsi gelombang. Salah satu contoh bentuk dari fungsi gelombang adalah ini, Y. Fungsi posisinya itu dinyatakan dengan F fungsi X terhadap waktu. Artinya fungsi posisi terhadap tiap satuan waktu. Nah, fungsi posisi ini bisa bentuknya adalah X min VT atau X plus VT. Kemarin kan sudah dipelajari oleh teman-teman. Contohnya kalau gelombang berjalan itu X sama dengan X sama dengan A sin omega T plus minus KX. Itu kan adalah fungsi gelombang. F X min VT, sama saja bentuknya. Kalau gelombangnya merambat ke kanan, maka fungsinya X min VT ya, kemarin kesepakatannya. Kalau gelombangnya merambat ke kiri, maka fungsinya X plus VT. Secara umum kita sepakati seperti ini untuk memudahkan saja. Kalau kemarin kan kalau gelombang berjalan, Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Kalau ke kanan berarti omega T plus KX. Kalau ke kanan berarti omega T min KX. Kalau ke kiri omega T plus KX. Nah, dalam penjalaran gelombang itu kan bisa saja gelombang itu tidak hanya satu. Misalnya dalam satu ruangan kelas ada 10 orang. Kemudian si A berbicara, artinya dia mengeluarkan gelombang suara, gelombang bunyi. Kemudian si B juga berbicara. Maka akan di ruangan tersebut itu ada paling tidak ada dua, tadi yang berbicara dua, artinya akan ada dua sumber gelombang. Ketika ada dua sumber gelombang, minimal dua ya, dua sumber gelombang atau lebih yang saling tumpang tindih dalam ruangan selama perjalanannya mempunyai perubahan total yang merupakan jumlah vektor dari perpindahan individu masing-masing gelombangnya. Jadi si gelombang A tadi kan berjalan di ruangan tersebut, gelombangnya si B itu juga berjalan. Jadi di ruangan tersebut itu akan ada dua gelombang dengan fungsinya adalah Y resultan, gabungan dari si gelombangnya A ditambah si gelombangnya B, fungsi posisi gelombang A dan fungsi posisi gelombang B di jumlah biasa. Tetapi nanti karena fungsinya adalah fungsi kompleks X plus minus VT, maka nanti penjumlahannya juga menggunakan fungsi tersebut. Kan penjumlahan sin ditambah penjumlahan sin. Kalau dalam matematika sudah kompleks ya, nanti jadinya apa? Coba diingat-ingat dulu sebelum kita sampai ke
pembahasan berikutnya. Jadi kalau ada 2 atau lebih, minimal 2 gelombang yang saling tumpang tindih dalam suatu ruangan, maka disebut dengan yang namanya superposisi, atau lebih mudahnya adalah penggabungan dari 2 atau lebih gelombang. Gelombang yang memenuhi prinsip superposisi itu disebut dengan gelombang linier. Sedangkan yang tidak memenuhi prinsip superposisi maka disebut gelombang non-linier. Nah, bedanya apa dengan interferensi? Yang disebut dengan interferensi itu adalah superposisi atau gabungan dari 2 atau lebih gelombang pada titik yang sama. Ada kata kuncinya pada titik yang sama. Sehingga menghasilkan gelombang resultan. Jadi kalau tadi superposisi adalah yang penting ada gabungan minimal dari 2 buah gelombang, sedangkan interferensi itu melihat pada titik yang sama. Resultan gelombang pada titik yang sama itu disebut dengan interferensi. Bedanya di situ ya antara superposisi dan interferensi. Jadi kalau interferensi pasti superposisi, tapi kalau superposisi belum tentu interferensi. Karena interferensi kita melihat di suatu titik tertentu. Contoh ilustrasi dari interferensi gelombang adalah ini. Dilemparkan 2 buah bola di dalam air, kolam yang berisi air. Kolam air. Kolam ada airnya ya. Ini yang A, ini B. Nah, ini sebagai sumber getar. Dia akan menghasilkan gelombang. Kemudian ini juga yang B sebagai sumber getar, sumber gelombang, sehingga dia menghasilkan gelombang air. Nah, di sini akan ada yang namanya superposisi 2 gelombang dari si A dan si B. Kalau kita melihat di titik-titik tertentu, ini akan terlihat ada garis yang terang, ada yang gelap. Terang, gelap. Nah, di sini akan muncul yang namanya pola interferensi. Di titik-titik tertentu itu akan muncul pola interferensi, pola gabungan dari 2 buah titik di suatu wilayah tertentu, titik tertentu. Di sini ada pola gabungan beberapa gelombang. Dalam hal ini 2 gelombang ya. Di suatu titik tertentu. Di sini ada yang namanya gelap, ada yang namanya terang. Yang disebut dengan gelap dan terang itu apa? Nanti kita bahas. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kita melihat di suatu titik, oh ini ada, kan nggak mulus toh kelihatannya. Ada yang terlihat putus-putus ini, ada yang terang, ada yang putus, ada yang putus lagi. Ini yang disebut dengan pola interferensi. Nah, karena kita melihatnya dari suatu titik tertentu, dari interferensi, kalau misalnya kita punya 2 buah gelombang, misalnya si gelombang A itu persamaannya adalah A sin Kx min omega T, berjalan ke kanan. Y2 itu A sin omega Kx min omega T plus C, ini namanya C, lambang C. Ini sama-sama ke kanan, tapi ada beda fasenya. Beda fasenya C. Jadi kalau misalnya ini dimulai dari simpul, terus ini misalnya mulainya dari puncak, itu sudah ada beda fasenya, tapi sama-sama ke kanan. Sehingga di suatu titik tertentu, interferensi dari 2 buah gelombang ini memenuhi persamaan tadi, persamaan superposisi.
gabungan dari dua buah gelombang, yang mana kita jumlahkan yang A ditambah yang B. Nah, masih ingat kan di matematika tadi saya sampaikan itu kalau penjumlahan sinus itu jadinya memenuhi persamaan ini. Sinus A ditambah sinus B sama dengan 2 sin A plus B per 2 cos kali cos A min B per 2. Buka lagi buku matematikanya ya. Sehingga diperoleh persamaan interferensi gelombang itu menjadi gini. 2A kan tadi sin plus sin, depannya nggak ada A-nya. Ini depannya ada A. Di sini tadi yang dijumlahkan asin plus asin, ya kan? Asin plus asin, maka di sini asin plus asin jadi asin sekali ya. Jadi di sini asinnya ada A-nya jadi ada 2A. 2A cos A plus B ini ditambah ini ketemunya kan tinggal C. Ini ditambah ini ketemunya Kx plus Kx min omega T plus C per 2 ya, ketemunya yang ini. Terus cos ini plus min ini berarti ketemunya C, ya kan? C per 2. Atau sebenarnya ketemunya adalah min C. Tapi kalau cos min itu sama saja dengan cos positif. Cos min C maka sama dengan cos C. Nilainya sama. Jadi kalau cos C min C per 2 nilainya sama dengan cos C per 2. Ini untuk memudahkan saya balik seperti ini. Kenapa memudahkan? Karena kita punya persamaan gelombang itu adalah A sin theta ya ini. Kx min omega T itu kan sama aja dengan theta. A sin theta. Nah, di sini muncul yang namanya ada 2A cos C per 2, ada sin sesuatu. Berarti kan kita bisa samakan dengan persamaan yang ini. Ini ada amplitudo. Di sini muncul yang namanya amplitudo. Tapi besarnya amplitudo adalah 2A cos C per 2. Kemudian fungsi gelombangnya, fungsi sinus, sin Kx min omega T. Sin Kx omega T plus I per 2. Sehingga persamaan interferensi dua buah gelombang itu fungsinya jadi sama, amplitudo sin fungsi. Ini jadi kalau saudara perhatikan ini jadi persamaan gelombang berjalan gelombang terikat ujung bebas, ya kan? Karena gelombang terikat ujung bebas itu ada dua di suatu titik tertentu, dia melihat di suatu titik tertentu itu ada paling tidak gabungan dari dua gelombang datang dan gelombang pantul. Sebenarnya di gelombang diam ujung terikat itu juga sama, hanya nanti penjumlahannya jadi cos ya, cos sin cos. Ini
Contoh persamaan interferensi pada gelombang berjalan gelombang terikat ujung bebas. Fungsi persamaannya jadi lebih kompleks karena gabungan dari minimal dua buah gelombang di suatu titik. Kalau kita lihat dari persamaan ini, di sini amplitudenya bergantung pada fungsi cos. Amplitudenya kan yang ini, 2A cos si per 2. Bergantung pada fungsi cos. Cos dari siapa? Cos dari si per 2. Tadi si itu adalah beda fasenya antara gelombang sumber gelombangnya. Sumber getar gelombangnya, gelombang awalnya. Ini enggak ada sinya, ini ada sinya, sama-sama ke kanan kan tadi. Sehingga yang namanya amplitudo dari gelombang, interferensi gelombang itu bergantung pada beda fasenya. Kalau beda fasenya 0, maka apa yang terjadi? Kalau beda fasenya 0, berarti nilai cosnya adalah cos 0 loh. Nilai cos 0 berapa? 1. Kalau beda fasenya misalnya 180, maka nilainya cos 180, 0. Benar ya? Benar insya Allah. Sehingga pada interferensi berlaku yang namanya ini. Amplitudenya bergantung pada beda fase. Jika beda fasenya 0, maka tadi nilai cosnya 1, sehingga disebut yang namanya interferensi konstruktif. Amplitudenya, simpangan tertingginya itu sama dengan 2A. Kemudian kalau beda fasenya itu sama dengan 180, maka nilainya cosnya 0 loh tadi. Maka gelombang itu saling menghilangkan, atau yang disebut dengan interferensinya interferensi destruktif. Amplitudenya sama, masih simpangan tertingginya adalah 2A, sama. Kita lihat di sini ilustrasinya. Kita lihat di sini, misalnya ada gelombang 1 dan gelombang 2 itu sama-sama biru. Yang satu biru, yang dua juga biru, sehingga beda fasenya 0. Karena beda fasenya 0, maka di suatu titik gelombang tersebut akan saling menguatkan. Di sini tadinya amplitudenya sekian, maka dijumlahkan jadi 2A amplitudenya. Di titik ini interferensinya adalah yang merah ini, jadi lebih tinggi, amplitudenya jadi lebih tinggi. Sedangkan kalau misalnya di suatu titik itu beda fasenya 180, misalnya Y1 itu yang gelombang biru, Y2 itu yang gelombang hijau, maka di suatu titik ini amplitudenya menjadi 0. Karena penjumlahan dari ini tadi, Y1 dan Y2, sehingga kalau saudara perhatikan yang disebut dengan gelombang stasioner ujung terikat, itu gelombangnya disebut seperti getaran, jadi seolah-olah diam karena amplitudenya 0. Nah, beda lagi kasusnya ketika beda fasenya itu tidak 0 atau 180, misalnya ini 60 derajat. Ini gelombang 1 itu yang biru, gelombang 2 ini yang hijau. Maka gelombangnya nanti bentuknya bukitnya itu tidak di
atasnya bukit biru atau di hijau, tapi dia akan bergeser sedikit. Kalau gelombangnya ada banyak gimana, Bu? Gelombangnya ada banyak, maka ya nanti fungsi dari interferensinya itu akan banyak lagi. Ini salah satu contohnya, gelombang yang interferensi dari banyak sumber gelombang yang berbeda fase. Ini nanti bentuknya jadi seperti ini, meruat-meruat seperti ini. Ini gelombang dari bunyi yang saya rekam di salah satu artikel saya. Ini bunyi gong, jadi interferensi dari beberapa harmonis dari gong tersebut. Jadi fungsinya akan lebih kompleks daripada tadi yang dicontohkan dari 2 buah gelombang. Hanya saja kita pembahasannya cukup interferensi dari 2 buah gelombang. Ini kita lihat penjelasan untuk interferensi konstruktif yang beda fasenya 0. Itu penjalanan gelombangnya begini. Ini untuk mempermudah ya, ada 2 buah merah dan biru. Ini tepat mau bertemunya. Nah, ini pada saat bertemunya merah dan biru menjadi satu yang namanya hitam tadi. Yang biru lanjut ke kiri tadi ya, yang merah lanjut ke kanan. Tapi di titik ini, itu keduanya bergabung menjadi gelombang yang hitam yang saling menguatkan dan memperbesar amplitudonya, sehingga disebut dengan interferensi konstruktif. Konstruktif itu kan menguatkan, jadi di sini menguatkan amplitudonya. Kalau yang gelombang destruktif, ini tadi yang konstruktif lanjut ya ke kanan, jalan ke kiri, tapi di suatu titik ketika mereka bertemu itu menguatkan. Setelah itu ya jalan sendiri-sendiri. Nih, jalan sendiri-sendiri tanpa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tapi ketika ketemu keduanya akan saling menguatkan. Contohnya gelombang destruktif, tadi penjelasan lebih detailnya. Gelombangnya berbeda fase 180 derajat. Jalan, sama-sama jalan. Ini tepat mau akan bertemu. Ini pas bertemu. Pas bertemu itu saling meniadakan sehingga amplitudonya menjadi yang 0. Di titik tersebut satunya ke kanan, satunya ke kiri, maka gabungannya itu satunya ke atas, satunya ke bawah. Satunya bukit, satunya lembah, itu gabungannya menjadi destruktif. Satunya energi positif, satunya energi negatif. Jadi ya udah netral gitu ya. Maka jadinya gelombang destruktif. Setelah itu ya sama, jalan sendiri-sendiri. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita lanjutkan di diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.